Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama kita di jenjang SMA. Jadi kalian adalah siswa baru di SMA Negeri 1 Atap Klumpu. Jadi saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Atap Klumpu yang kita cintai bersama-sama. Jadi beginilah kondisi sekolah ya. Jadi kalian sudah mengikuti kegiatan MPLS, mungkin juga saat pendaftaran sudah ada beberapa siswa yang hadir langsung ke sekolah. Jadi itulah kondisi kita di lapangan. Ya. Jadi apa yang kita miliki, mari kita pelihara dan tingkatkan bersama. Seperti itu. Nah, di tahun ajaran baru ini kita masih menggunakan sistem daring. Jadi karena kita masih berada di era pandemi, jadi ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan proses pembelajaran kita. Namun kita berharap pandemi segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka secara langsung gitu ya. Jadi langsung mengenal satu sama lain. Oke, kita pertemuan pertama tentu perlu ya memperkenalkan diri. Ya rasa karena seperti pepatah ya, tidak kenal maka tidak sayang. Seperti itu. Jadi mungkin untuk yang pertama saya akan share perkenalan saya. Oh sorry, Uh, saya share screen dulu. Jadi harus di sini ya. Oke, oke. Jadi ini nama beken saya. Jadi orang biasa manggil Pak Eka, atau kalau teman-teman yang sebaya saya atau lebih kecil dari lebih sedikit dari saya itu biasanya memanggil Pak Kazuya ya. Karena aslinya nama saya ada di bawah ini. Putu Eka Surya Putra ya. Tapi karena ada orang Jepang yang buru-buru tidak susah memanggil Eka Surya, lama-lama Eka Surya, Eka Surya, Eka Surya, akhirnya jadi Kazuya gitu ya, biar kelihatan keren sedikit gitu. Ya. Jadi nama saya Putu Eka Surya Putra. Jadi di sini ada keterangan chemistry teacher. Jadi basic saya sebenarnya ada di guru kimia. Ya, karena saya alumni jurusan pendidikan kimia di Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Singaraja gitu ya. Oke. Jadi nice to meet you ya, senang bertemu dengan kalian walaupun sekali lagi masih tatap muka secara daring gitu ya. Jadi kita memulai awal yang baru. Oke, let's begin now. Jadi kita mulai sekarang gitu ya. Jadi semoga kita bisa saling menghormati, menghargai ya. Mari kita bersama-sama ciptakan proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Jadi chemistry is fun gitu ya. Tetapi di semester ini walaupun basic saya adalah kimia gitu ya, tetapi saya juga diberi beban tambahan, jadi tugas tambahan itu adalah menemani kalian belajar matematika di kelas 10 gitu ya. Jadi baik math and chemistry is fun. Jadi pembelajaran itu jangan dibuat tegang-tegang. Jadi buatlah itu menyenangkan gitu ya. Oke. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri, terus bercerita tentang saya, terus pengalaman saya, termasuk juga nantinya sistem belajar kita, lalu penilaian gitu ya, dan mungkin beberapa kontak yang bisa kalian hubungi. Jadi ini nama lengkap saya. Jadi antara foto dan aslinya mohon maaf berbeda karena foto yang saya tampilkan itu foto waktu saya masih lajang ya, masih muda. Kalau sekarang itu sudah tua ya. Jadi saya bapak dari 2 anak. Nah, kalau istri ya baru 1 gitu ya. Oke.
Jadi kalau yang mengenal saya, I'm a bit shy but passionate. Jadi saya sedikit pemalu sebenarnya, tetapi saya punya passion di sini di dunia pendidikan. Jadi saya itu adalah guru kimia, ya. Walaupun tadi saya sudah bilang saya diberi beban tambahan untuk mengajar matematika, gitu ya. Saya juga suka menulis. Saya writer and reader, jadi suka menulis, suka membaca, gitu ya. Dan yang terpenting saya adalah traveler, jadi suka jalan-jalan gitu ya, traveling. Itu sebabnya salah satu alasan saya berada di Nusa Penida yang indah ini, karena dulunya saya suka jalan-jalan ke sini gitu. Akhirnya lama-lama kecantol dan diberi tugas di sini di Nusa Penida, gitu ya. Nah, saya punya moto sing juari, sing juara, gitu ya. Sing juari, sing juara, ya. Jadi harus bukan tidak tahu malu, tetapi jangan malu-malu gitu ya. Kalau ada hal yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, silahkan bertanya. Ya, itu makna dari kata sing juari, sing juara. Jadi kalau nggak juara ya malu juga gitu loh. Ya, kalau malu-malu ya nggak juara. Gitu. Nah, di bawah itu ada beberapa kontak saya. Jadi seluruh sosial media saya itu gampang dicari. Itu semuanya username-nya atau ID-nya itu adalah Kazuya Putra, double set. Ya, saya adalah orang yang aktif bersosial media. Jadi baik di Facebook, Twitter, terus ada Instagram, ada TikTok, semua sosial media. Kakao Talk, Line, nah, semua saya punya. Jadi gampang dicari dengan ID saya, yaitu Kazuya Putra. Mari berteman, tidak masalah. Anda bisa add saya di Facebook atau di Instagram, follow. Nah, tidak masalah, nanti kita berteman. Oke, kalau pembelajaran saya, itu saya harapkan itu serius. Tapi serius bukan berarti tidak bisa menyenangkan, ya. Jadi serius yang tetap menyenangkan. Sehingga nantinya di akhir pembelajaran saya harapkan pembelajaran itu jadi memuaskan, gitu ya. Jadi saat saya menjelaskan materi atau teman-teman menjelaskan materi melalui diskusi, tutor sebaya, jadi saya harapkan kalian fokus pada pembelajaran dan pemaparan materi. Jangan lakukan hal-hal lain, gitu ya. Dari menyenangkan ini, saya harapkan kalian menjadikan pembelajaran itu tidak terlalu kaku. Saya orangnya santai. Boleh ditanya kakak kelas ya. Oh, saya agak santai. Ya, kadang-kadang kita harus humor juga ya, sering bercanda juga. Saya sukanya ya. Jadi jangan kaku-kaku gitu ya. Pak Eka nggak makan orang. Ya, oke. Nah, yang terakhir memuaskan. Jadi saya harapkan baik dari saya dan juga anak-anak memiliki kepuasan ya terhadap hasil belajarnya. Jadi saya punya target tertentu, Anda juga punya target tertentu. Jadi mari kita capai target kita masing-masing dan bersama, gitu ya. Oke, untuk penilaian, jadi walaupun PowerPoint-nya saya tunjukkan ini adalah penilaian pembelajaran kimia, ini juga berlaku untuk matematika, gitu ya. Jadi kalau kita lihat KKM kimia di kelas 10 adalah 70. Ya, mungkin tahun ini naik jadi 75. Nanti kita setting ulang ya. Jadi matematika dan kimia ada di 75. Jadi PowerPoint-nya harusnya saya ganti. Jadi sekali lagi KKM untuk kimia dan matematika itu ada di angka 75. Nah, bagaimana penilaian di dalam pembelajaran saya? Ada di sini. Absensi, ada sikap, ada presentasi dan tugas, lalu ada ulangan dan tes, yang terakhir adalah unjuk kerja dan keaktifan proses. Jadi keaktifan itu memiliki persentase yang besar.
ditambah dengan ulangan dan tesnya itu yang besar juga. Jadi pastikan baik proses maupun hasil evaluasi itu bernilai baik gitu ya, supaya bisa melewati kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang 75 tadi gitu ya. Oke. Jadi untuk layanan pembelajaran yang saya lakukan untuk siswa itu adalah pembelajaran di kelas. Ya. Sekarang pandemi berarti tidak di kelas, tapi tetap pada jadwal. Jadi itu adalah pembelajaran sesuai struktur kurikulum baik kimia maupun matematika. Lalu ada pengayaan, kita berikan selalu pengayaan yaitu tambahan pengetahuan baik matematik ataupun sains yang terbaru. Jadi aplikasi juga di sana kita akan berikan. Lalu ada yang namanya program remedi. Jadi bagi siswa yang belum mencapai KKM, kita berikan kesempatan untuk remedial. Yang terakhir paling penting itu adalah pembinaan sikap dan mental. Nah, ini penting sekali. Karena ini yang dibutuhkan juga. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah soft skill gitu ya. Jadi ini penting untuk kita juga bina seperti itu. Jadi ini pembinaan karakter termasuk konseling kalau Anda punya masalah. Jadi tidak usah takut-takut, tidak usah ragu-ragu jika kalian punya masalah, kalian bisa konsultasi baik dengan guru maupun wali. Yang mana yang kalian enak ajak bicara. Masalah apapun dalam hidup ya. Jadi jangan sampai Anda tertekan sendiri. Jadi ada masalah, silakan coba bicarakan baik-baik. Pasti Bapak Ibu akan membantu sebisa mungkin gitu ya. Jadi semaksimal mungkin akan kami bantu. Ya. Jadi itu. Nah, kalau di sini saya ada biografi harusnya itu ya. Jadi saya itu lahir di negara 10 April tahun 89. Mungkin kalian masih di swarga loka ya. Masih menikmati keindahan surga gitu ya, belum turun ke dunia gitu ya. Saya menyelesaikan pendidikan kimia itu tahun 2012 di Undiksa Singaraja. Ya. Nah, saat ini saya itu kalau lihat fotonya ya, itu saya dan istri saya. Istri saya juga mengajar di Satap Lumpuh, guru juga, jadi guru matematika. Jadi saya berbagi dengan istri saya untuk pembelajaran matematika, gitu ya. Namanya Bu Sulis, gitu ya. Jadi istri saya baru satu itu saja, Bu Sulis saja ya. Untuk anak, saya sudah ada 2 anak ya, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi yang kecilnya yang perempuan. Nah, untuk skills ada di bidang seni, jadi yang suka nari saya bisa di sana. Lalu konselor, jadi Anda mau curhat apapun bisa saya berikan masukan dan solusi gitu ya. Saya juga ada skill di bagian keuangan. Kebetulan saat ini saya juga bendahara sekolah di SMA 1 Atap Lumpuh. Dan tentu saja ya di bidang pendidikan, itu skill utama saya gitu ya. Jadi untuk saya punya pengalaman mengajar itu ya lumayan, bisa dikatakan lumayan gitu ya. Walaupun beberapa tahun sempat berhenti karena saya fokus di keuangan. 2012 saya tamat, saya sudah mengajar di yang namanya SMK pariwisata gitu ya. Sekarang kan pariwisata sangat digandrungi, makanya kebanyakan anak-anak SMP di Nusa Penida ya larinya ke SMK bagian pariwisata ya. Tapi jangan khawatir ya, karena Satap Lumpuh juga mempersiapkan program ekstrakurikuler atau pengayaan bagi kalian di bidang pariwisata gitu ya. Saya pernah di SMK pariwisata namanya SMK Pariwisata Pancasari ya. Jadi di Desa Pancasari ya, dekat dengan Bedugul ya.
Jadi saya pernah mengajar di sana dari 2012 sampai dengan 2015, sehingga akhirnya saya pindah ke SMA Negeri 1 Singaraja. Di sana saya berkarir sebagai laboran kimia, jadi melakukan pengelolaan laboratorium dan mendampingi siswa dalam kegiatan praktikum. Kemudian tahun 2018 itu saya menjadi bendahara sekolah di SMA 1 Singaraja sampai akhirnya 2019 ya, pada bulan Mei saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Atap Klumpu, Nusa Penida. Ya, jadi saya dan istri sama-sama diangkat sebagai PNS di SMA 1 Atap Klumpu yang kita cintai bersama ini. Jadi saya di Nusa, saya tinggal di Sampalan. Jadi rumah saya, rumah kontrakan ya, rumah kontrakan saya di pinggir jalan. Jadi kalau Anda sekalinya lewat, mungkin mau mampir, silahkan ya. Jadi rumah saya ada di sebelah barat JNE. Jadi kalau kalian tahu ada apotek Visual Farma Nusa Penida, itu kontrakan saya persis ada di seberangnya, jadi di depannya gitu ya. Nah, untuk materi, nah kita fokus sekarang materi gitu ya. Bisa di perkenalan sudah. Nah, ini pengalaman saya seperti yang saya bilang tadi, saya mengajar itu dari 2012, 2015 saya jadi laboran, lalu sebagai military officer, jadi bagian keuangan, dan kembali ke jalan yang benar gitu ya, karena pendidikan saya kan guru gitu ya. 2019 saya kembali ke jalan yang benar, yaitu mengajar gitu ya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan saya, jadi kalian bisa lakukan WA via Japri, via grup kelas, saya persilahkan. Ya. Nah, saat kita berbicara tentang materi kita, ya, di pertemuan pertama ini mungkin saya tidak terlalu lanjut langsung ke materi, ya. Saya hanya menginfokan materi kita untuk matematika itu sebenarnya adalah nilai mutlak. Nih, kelas 10 kita akan banyak belajar nilai mutlak. Nah, hanya saja fasilitas saya untuk mengajar online ini, karena matematika itu butuh orek-orek yang banyak ya. Sehingga kalau untuk daring ini mungkin fasilitas saya belum memadai. Mungkin nanti saat fasilitas pen tablet saya datang, jadi saya bisa orek-orek menulis langsung sehingga muncul di layar gitu ya, dengan tulisan yang relatif lebih bagus. Jadi kalau saya menulis menggunakan zoom langsung seperti ini di layar ini agak sulit ya. Ya agak jelek gitu ya. Jadi harus ada pen tablet seperti itu, misalnya 2-3x. Nah, agak susah saya karena ini menggunakan apa namanya, mouse, agak sulit. Nanti kalau pen tablet itu dia menggunakan pulpen yang dihubungkan ke suatu papan ya, sehingga nanti dia muncul tulisan saya langsung di sana. Mungkin kita akan menunggu itu gitu ya. Namun bukan berarti di pertemuan pertama ini tidak ada tugas gitu ya. Karena pertemuan pertama itu pasti adalah perkenalan gitu ya. Jadi saya minta kalian membuat video perkenalan singkat saja ya. Jadi mencantumkan nama, lalu nama panggilan, alamat ya, alamat. Jadi nama panggilan, alamat dan asal sekolah. Nah, setelah itu baru kalian menjabarkan. Dalam pelajaran matematika, apa yang kalian suka dan hal apa yang kalian tidak suka dari pembelajaran matematika itu. Jadi kalian ucapkan ya, omongkan di dalam video itu. Lalu apa harapan kalian dalam mempelajari matematika di jenjang SMA? Lalu ingin seperti apa? Lalu bagaimana gitu ya?
Jadi kalian harus menjelaskan apa yang sebenarnya kalian inginkan dari pembelajaran matematika itu. Ya, termasuk juga memberikan saran bagaimana seharusnya kita belajar di era pandemi ini. Ya, sekali lagi kalian buat video perkenalan, nama panggilan, alamat, lalu atau asal gitu ya, lalu asal sekolah, ya, ditambah lagi dengan kalian menjabarkan hal apa yang kalian suka dan tidak suka dari matematika, lalu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang kalian inginkan dari belajar matematika bersama saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi mudah-mudahan pertemuan pertama itu menggoda sehingga kalian bisa lebih tertarik di dalam mempelajari matematika dan juga kimia. Nanti di pertemuan minggu ini juga kita akan bertemu untuk pembelajaran kimia. Nanti untuk kimia itu materinya nanti kita perkenalan ilmu kimia. Jadi hakikat ilmu kimia dulu yang kita pelajari. Ya, sedangkan untuk matematika itu adalah nilai mutlak. Jadi silahkan baca dulu tentang materi nilai mutlak itu. Ya. Jadi yang saya minta tugas pertama kalian adalah video itu. Sambil saya menunggu fasilitas pen tabletnya datang. Oke, mungkin itu saja anak-anak. Jika kalian ada pertanyaan bisa WA saya Japri, bisa lewat grup juga. Ya, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.